Hari ini Media Nawacita Indonesia punya kesempatan untuk ngobrol secara eksklusif nih sama Kak Ferdik Leonardo yang kemarin mengharumkan nama bangsa Indonesia, khususnya untuk olahraga panjat tebing. Kak, gimana sih perasaannya sekarang udah menjadi anak muda yang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional? Yang pasti sekarang udah lega dan juga bahagia bisa menjadi juara mewakili Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Prepare-nya berapa lama sih Kak kalau misalkan ikut turnamen gitu? Kalau prepare kita buat Olimpiade kita udah kurang lebih udah 4 tahun, kita udah pelatnas dari tahun 2020 dan memang dipersiapkan buat Olimpiade. Buat Olimpiade. Nah aku mau boleh tahu nggak Kak? Ini kan panjat tebing nih bukan olahraga yang banyak diminati orang lah ya, bukan banyak juga dilakukan banyak orang. Sebenarnya panjat tebing ini is for everyone atau memang ada standar-standar orang tertentu yang bisa untuk jadi atlet panjat tebing? Ya, kalau untuk di Indonesia memang olahraga ini masih tergolong baru ya kalau dibandingkan dengan luar negeri. Cuman olahraga ini memang sekarang didesain untuk semua ya, segala umur dari anak-anak sampai dewasa udah bisa mengikuti kegiatan olahraga manjat ini. Nah, kan kalau untuk ikut jadi Olimpiade panjat tebing itu katanya per sekian detik gitu ya Kak, 4 sampai 5 detik gitu. Ini kan kalau kita lihat ini kan tuh panjang banget kan Kak. Kayak kalau menurut akal sehat manusia biasa seperti saya nih yang awam, itu kan possible-nya tuh rendah banget. Nah, sebenarnya apa sih syarat untuk bisa jadi atlet panjat tebing sehingga bisa memenuhi syarat kayak per sekian detik untuk sampai ke atas? Ya seperti biasa kalau ingin menjadi atlet apalagi di panjat tebing yang pasti harus dipersiapkan itu adalah mental dan fisik. Karena olahraga ini yang pertama nggak mudah dan kemudian punya risiko yang lumayan tinggi dan butuh kemampuan fisik yang mumpuni. Jadi kalau emang pengen bergabung di panjat tebing harus punya persiapan dua hal tersebut. Nah, terkait dengan tadi persiapan, biasanya persiapan secara fisik ataupun makanan tuh apa aja Kak? Kalau untuk persiapan fisik biasanya kita latihan dengan melatih upper dan lower. Kalau upper kita bisa dengan melakukan pull up, bench press ataupun dengan push up. Ya. Kalau untuk lower kita biasa lakukan dengan squat dan lain-lain. Jadi salah satu persiapannya seperti itu dan juga untuk nutrisi kita juga perlu sebagai atlet. Biasanya kita makan yang cukup dan bergizi. Karena memang aktivitas ini cukup lumayan berat. Tadi aktivitas lumayan berat, terus ada resiko tinggi. Coba deh Kak, dikasih tahu sebenarnya resiko apa sih yang akan terjadi pada saat kita panjat tebing kayak gini? Biasanya apa yang orang-orang mungkin nggak tahu? Kalau resiko yang sering terjadi sih biasanya tangan kita akan lecet, jadi terkelupas. Kemudian juga lutut ataupun bagian sikut bergesekan dengan papan dan itu menyebabkan luka. Itu sih resiko yang sering terjadi biasanya. Nah itu biasanya Kak kalau pemula nih Kak, dia bisa berapa bulan tuh akhirnya jadi terbiasa sama resiko-resiko itu? Relatif sih mungkin 1-2 bulan udah cukup kalau buat pemula. Tapi sampai sekarang tangan Kakak masih kapalan gitu? Iya masih kapalan karena masih kan kapalan, masih ya? proses berlatih juga. Oh iya itu ya ampun bengkak ya, di situnya bengkak ya? Iya di bagian sini. Ya ampun. Tapi kalau lutut gimana Kak? Ada kayak gemeteran gitu gak sih? Kalau untuk pemula awal-awal ya, iya. karena mungkin karena faktor takut ketinggian dan juga memang ototnya masih belum mumpuni buat latihan untuk aktivitas panjat ini. Pesan untuk anak-anak muda di Indonesia, jika tertarik dan berminat dengan olahraga panjat tebing ya silahkan lakukan, kalian bisa berprestasi karena sekarang Olimpiade sudah diselenggarakan untuk nomor panjat tebing dan Indonesia sudah punya juaranya. Kalian sudah tahu harus seperti apa dan kalian bisa berlatih